Tahukah kamu, sebuah unsur yang bisa membentuk lebih banyak senyawa daripada semua unsur lain jika digabungkan. Ia bisa menjadi gas yang tak terlihat, bisa menjadi padatan super keras seperti berlian, bisa menjadi lembaran setipis satu atom, dan bisa membentuk molekul-molekul yang menyusun seluruh kehidupan. Semua itu berasal dari satu unsur, karbon. Di video ini kita akan menelusuri bagaimana karbon ditemukan, dipahami, dan mengapa hampir seluruh kimia kehidupan berputar di sekitarnya. Jika kamu ingin tahu mengapa alam memilih karbon sebagai pondasi kompleksitas, ikuti video ini sampai akhir. Sampai titik ini, kita telah bertemu dengan unsur-unsur yang membentuk fondasi alam semesta, gas-gas ringan, logam awal, dan unsur-unsur peralihan yang bekerja di balik layar. Namun dengan karbon, perjalanan kita memasuki babak baru. Karbon bukan sekedar unsur lain dalam tabel periodik. Ia adalah unsur yang memungkinkan kompleksitas. Tanpa karbon, tidak akan ada molekul besar, tidak akan ada jaringan biologis, dan tidak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal. Karbon memiliki kemampuan yang sangat jarang dimiliki unsur lain. Ia dapat membentuk ikatan dengan dirinya sendiri dalam berbagai cara, menciptakan rantai, cincin, dan struktur tiga dimensi yang rumit. Dari kemampuan inilah lahir protein, DNA, plastik, bahan bakar, dan hampir seluruh material organik. Dengan karbon, kimia tidak lagi hanya tentang reaksi sederhana. Ia menjadi cerita tentang struktur, fungsi, dan keberagaman bentuk. Namun seperti unsur-unsur sebelumnya, karbon tidak langsung dikenali sebagai unsur. Ia hadir lebih dulu sebagai arang, jelaga, dan batu bara, digunakan jauh sebelum dipahami sepenuhnya. Untuk memahami mengapa karbon begitu istimewa, kita harus kembali ke awal, ke masa ketika manusia menggunakan karbon tanpa tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan salah satu unsur paling menentukan dalam sejarah alam. Karbon adalah salah satu unsur yang paling lama dikenal manusia, bahkan sebelum manusia memahami apa itu unsur. Jauh sebelum ada laboratorium, teori atom, atau tabel periodik, manusia telah berinteraksi dengan karbon dalam bentuk yang sangat sederhana: api, arang, jelaga, dan batu bara. Semua itu adalah bentuk-bentuk karbon, meskipun pada masa itu tidak pernah disebut demikian. Ketika manusia purba menemukan api, mereka sebenarnya sedang menyaksikan proses kimia yang melibatkan karbon. Kayu yang terbakar meninggalkan arang, asap yang naik ke udara membawa partikel jelaga. Semua ini menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari, tanpa pernah dipahami secara ilmiah. Arang digunakan untuk memasak, menghangatkan tubuh, dan melindungi diri dari hewan buas. Lambat laun, manusia juga menyadari bahwa arang dapat digunakan untuk menggambar di dinding gua, meninggalkan jejak pertama ekspresi manusia dalam sejarah. Tanpa disadari, karbon sudah menjadi alat komunikasi dan simbol. Di peradaban-peradaban awal, bentuk karbon lain mulai dikenal berupa batu bara. Batu hitam ini ditemukan di alam dan terbakar dengan panas yang lebih tinggi dan lebih lama. Batu bara menjadi sumber energi penting jauh sebelum manusia memahami konsep energi itu sendiri. Namun semua ini masih berada dalam wilayah penggunaan, bukan pemahaman. Karbon tidak dipandang sebagai zat dasar. Ia dianggap sebagai jenis kayu terbakar, sisa api, atau batu yang bisa menyala. Tidak ada konsep bahwa semua bentuk ini berasal dari satu unsur yang sama. Memasuki masa Yunani kuno, filsuf-filsuf mulai mencoba menjelaskan dunia dengan elemen-elemen dasar seperti tanah, air, udara, dan api. Arang dan jelaga tetap dikaitkan dengan api, bukan sebagai zat mandiri. Dalam pandangan ini, karbon tidak memiliki identitas sendiri. Baru pada abad pertengahan, alkimia mulai mengkaji zat-zat dengan pendekatan yang sedikit lebih sistematis. Namun fokus alkimia masih pada transformasi, bukan pada identifikasi unsur. Arang dan batu bara dipelajari sebagai bahan reaksi, bukan sebagai objek utama. Yang menarik, bahkan ketika emas, perak, dan tembaga mulai dikenali sebagai zat berbeda,
karbon tetap tersembunyi di balik perannya sebagai bahan bakar dan residu pembakaran. Ia terlalu biasa untuk dipertanyakan. Karbon adalah contoh sempurna dari sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan manusia, sampai-sampai ia tidak pernah dipertanyakan. Baru ketika kimia mulai berkembang sebagai ilmu yang menuntut pengukuran, pemisahan, dan klasifikasi yang ketat, manusia mulai menyadari bahwa arang, grafit, dan berlian, meskipun tampak sangat berbeda, memiliki sesuatu yang sama. Dan dari sinilah kisah karbon sebagai unsur mulai benar-benar terbentuk. Berbeda dengan banyak unsur lain, karbon tidak ditemukan dalam satu momen tertentu. Ia tidak muncul sebagai zat misterius yang tiba-tiba terpisah dari senyawa. Sebaliknya, karbon telah digunakan selama ribuan tahun, tetapi tidak dikenali sebagai unsur yang berubah bukan keberadaannya, melainkan cara manusia memandangnya. Memasuki abad ke-17 dan ke-18, ilmu pengetahuan mulai bergerak ke arah yang lebih eksperimental. Para ilmuwan tidak lagi hanya mendeskripsikan zat berdasarkan penampilan atau kegunaannya, tetapi mulai menimbang, membakar, mengukur, dan mencatat hasil reaksi secara sistematis. Disinilah karbon mulai menunjukkan keunikannya. Para peneliti menyadari bahwa ketika arang, batu bara, atau zat organik dibakar, selalu dihasilkan gas yang sama, yang kini kita kenal sebagai karbon dioksida. Gas ini memiliki sifat konsisten, tidak peduli dari mana asal bahan bakarnya. Ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah semua zat ini mengandung komponen dasar yang sama? Salah satu tokoh penting dalam perubahan cara pandang ini adalah Antoine Lavoisier, seorang kimiawan Prancis yang sering disebut sebagai Bapak Kimia Modern. Ia menolak teori lama tentang pembakaran dan mulai mengkaji reaksi kimia dengan pendekatan massa dan komposisi. Lavoisier menunjukkan bahwa pembakaran bukanlah pelepasan esensi api, melainkan reaksi dengan oksigen. Dalam proses ini, ia mengidentifikasi bahwa zat seperti arang bukanlah residu tak berguna, melainkan zat dasar yang terlibat langsung dalam reaksi kimia. Ia menyadari bahwa zat ini tidak dapat diuraikan menjadi sesuatu yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Dengan kata lain, karbon memenuhi kriteria sebagai unsur. Namun pada masa itu, gagasan bahwa arang, grafit, dan berlian adalah bentuk dari zat yang sama terdengar tidak masuk akal. Berlian adalah salah satu benda terkeras yang dikenal manusia, sementara arang mudah hancur dan terbakar. Tidak ada alasan intuitif untuk menganggap keduanya identik. Baru ketika teknik analisis berkembang, para ilmuwan mulai menemukan bahwa arang, grafit, berlian, semuanya hanya terdiri dari satu jenis atom. Yang membedakan mereka bukan jenis zatnya, tetapi cara atom-atomnya tersusun. Ini adalah momen penting dalam sejarah sains. Manusia mulai memahami bahwa struktur atom menentukan sifat suatu zat, bukan hanya komposisinya. Dengan pemahaman ini, karbon memperoleh identitas ilmiahnya. Ia tidak lagi sekedar sisa pembakaran, bahan bakar, atau batu hitam. Ia menjadi unsur dengan karakter yang sangat khas, mampu membentuk struktur yang sangat beragam dari bahan yang sama. Nama karbon sendiri berasal dari kata Latin carbo, yang berarti arang. Penamaan ini mencerminkan sejarahnya, bukan berasal dari eksperimen laboratorium, tetapi dari pengalaman manusia sehari-hari dengan api dan bahan bakar. Di titik ini, karbon resmi menjadi bagian dari daftar unsur. Namun pengenalan ini justru membuka pintu menuju pertanyaan yang jauh lebih besar. Mengapa karbon bisa membentuk begitu banyak jenis zat yang berbeda? Mengapa ia bisa menjadi dasar kehidupan? Dan mengapa tidak ada unsur lain yang bisa menyainginya dalam hal kompleksitas? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu mengenal karbon lebih dekat melalui identitas ilmiahnya. Setelah karbon dikenali sebagai unsur, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih menarik. Apa yang membuat karbon begitu berbeda dari unsur lain? Karbon menempati posisi ke-6 dalam tabel periodik dan memiliki nomor atom 6. Artinya, di dalam inti atom karbon terdapat 6 proton dengan 6 elektron yang mengelilinginya. Struktur ini menempatkan karbon di kelompok unsur non-logam, tetapi dengan perilaku yang sangat unik. Menurut model atom Bohr,
2 elektron karbon mengisi lintasan energi terdalam, sementara 4 elektron lainnya berada pada lintasan kedua. 4 elektron terluar inilah yang menjadi kunci dari segalanya. Karbon memiliki 4 elektron valensi. Ini berarti ia mampu membentuk 4 ikatan kimia dengan atom lain, termasuk dengan sesama atom karbon. Kemampuan ini jarang dimiliki unsur lain, dan inilah yang memungkinkan karbon membangun struktur yang sangat kompleks. Karbon tidak hanya membentuk ikatan tunggal, tetapi juga ikatan ganda dan rangkap 3. Ia dapat membentuk rantai panjang, cincin, cabang, dan jaringan 3 dimensi. Dari sudut pandang kimia, karbon adalah arsitek molekul. Secara fisik, karbon tidak memiliki satu wajah tunggal. Ia muncul dalam berbagai bentuk yang disebut alotrop, yaitu bentuk berbeda dari unsur yang sama, grafit yang lunak dan dapat menghantarkan listrik, berlian yang sangat keras dan transparan, arang yang rapuh dan berpori, grafena, lembaran atom setipis satu lapisan. Semua bentuk ini tersusun dari atom karbon yang sama. Yang membedakan hanyalah susunan atomnya. Ini adalah salah satu pelajaran penting dari karbon. Sifat suatu zat tidak hanya ditentukan oleh apa penyusunnya, tetapi bagaimana penyusunnya tersusun. Karbon memiliki 2 isotop stabil yang umum di alam, karbon 12 dan karbon 13. Karbon -12 adalah bentuk yang paling melimpah dan menjadi standar dalam pengukuran massa atom. Karbon 13 digunakan dalam berbagai teknik analisis ilmiah. Selain itu, ada isotop karbon 14 yang tidak stabil dan meluruh secara perlahan. Isotop ini sangat penting dalam ilmu pengetahuan karena digunakan untuk menentukan usia benda-benda organik melalui metode yang dikenal sebagai penanggalan radiokarbon. Di alam, karbon ditemukan hampir di mana-mana, di udara, di tanah, di makhluk hidup, dan di bebatuan. Ia bergerak melalui apa yang dikenal sebagai siklus karbon, berpindah antara atmosfer, organisme, lautan, dan kerak bumi. Dengan sifat-sifat ini, 4 ikatan, fleksibilitas struktur, dan keberagaman bentuk, karbon menjadi unsur yang memungkinkan munculnya molekul besar, sistem kompleks, dan kehidupan itu sendiri. Namun pemahaman ini baru akan terasa lengkap ketika kita melihat bagaimana manusia mulai memanfaatkan sifat-sifat ini secara nyata. Berbeda dengan banyak unsur lain, karbon tidak menunggu untuk dikenali secara ilmiah sebelum dimanfaatkan. Justru sebaliknya, manusia telah menggunakan karbon jauh sebelum mereka tahu apa itu unsur. Salah satu bentuk paling awal dari pemanfaatan karbon adalah arang. Ketika kayu dibakar tanpa cukup oksigen, ia berubah menjadi arang. Arang ini terbukti lebih efisien sebagai bahan bakar dibanding kayu biasa. Ia menghasilkan panas lebih tinggi dan lebih stabil. Dalam peradaban awal, ini berarti kemampuan memasak lebih baik, menghangatkan diri, dan mengolah logam. Arang juga digunakan sebagai pigmen. Lukisan gua tertua di dunia dibuat dengan jelaga dan arang. Di sini, karbon bukan hanya sumber energi, tetapi juga alat ekspresi manusia. Kemudian datang batu bara. Ketika manusia mulai menambang batu hitam ini, mereka menemukan sumber energi yang jauh lebih kuat. Batu bara menjadi tulang punggung revolusi industri. Mesin uap, pabrik, kereta api, semuanya bergantung pada karbon dalam bentuk ini. Namun manusia masih belum tahu bahwa semua ini adalah bentuk dari unsur yang sama. Di sisi lain, karbon juga hadir dalam bentuk yang sangat berbeda, seperti grafit yang digunakan sebagai bahan tulis sejak lama, yang kita kenal hari ini sebagai pensil, sebenarnya bukan timbal, melainkan karbon. Ini adalah contoh bagaimana satu unsur bisa menjadi alat komunikasi dan ekspresi intelektual. Lalu ada berlian. Selama ribuan tahun, berlian dianggap sebagai batu langit atau zat mistis. Ia tidak terbakar, tidak tergores, dan sangat keras. Baru setelah sains berkembang, manusia menyadari bahwa berlian hanyalah karbon dalam bentuk yang sangat teratur. Semua ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Satu unsur dengan begitu banyak peran
yang berbeda. Karbon juga hadir dalam bahan-bahan organik seperti kayu, minyak, lemak, gula, dan semua zat yang berasal dari makhluk hidup. Tetapi selama baru body boat, orang menganggap zat-zat ini sebagai sesuatu yang berbeda secara hakikat dari zat mineral. Baru kemudian manusia menyadari bahwa semua zat hidup ini dibangun dari unsur yang sama. Di titik ini, karbon tidak lagi sekedar bahan bakar atau batu hitam. Ia menjadi pondasi materi organik, meskipun istilah itu sendiri belum sepenuhnya dipahami. Dengan kata lain, pemanfaatan awal karbon bersifat praktis, bukan ilmiah. Manusia menggunakannya karena ia berguna, bukan karena mereka memahaminya. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, pemanfaatan karbon mulai berubah. Ia tidak lagi sekedar dibakar atau digambar, tetapi mulai direkayasa. Dan disinilah karbon memasuki fase modernnya. Di dunia modern, hampir tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak disentuh oleh karbon. Ia tidak hanya hadir sebagai bahan bakar atau material, tetapi sebagai fondasi kimia dari kehidupan itu sendiri. Dalam biologi, semua makhluk hidup di bumi berbasis karbon. Molekul-molekul penting seperti protein, karbohidrat, lemak, dan DNA semuanya dibangun di atas rangka karbon. Kemampuan karbon membentuk rantai panjang dan struktur bercabang memungkinkan terbentuknya molekul besar yang mampu menyimpan informasi, melakukan reaksi, dan membentuk jaringan kehidupan. Tanpa karbon tidak akan ada sel. Tanpa sel tidak akan ada organisme, dan tanpa organisme tidak akan ada kehidupan. Dalam energi, karbon memainkan peran ganda. Di satu sisi, ia menjadi sumber energi utama melalui bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Energi yang menggerakkan kendaraan, pabrik, dan pembangkit listrik selama lebih dari 1 abad berasal dari ikatan karbon yang dilepaskan melalui pembakaran. Namun di sisi lain, penggunaan karbon sebagai bahan bakar juga membawa tantangan besar. Karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer memengaruhi iklim global. Inilah contoh bagaimana unsur yang sama bisa menjadi sumber kemajuan sekaligus sumber krisis. Dalam material modern, karbon hadir dalam bentuk yang sangat beragam. Plastik, serat sintetis, karet, dan berbagai polimer semuanya berbasis karbon. Karbon memungkinkan manusia menciptakan material yang ringan, fleksibel, tahan air, dan murah. Sesuatu yang tidak mungkin dicapai hanya dengan logam dan mineral. Dalam teknologi tinggi, karbon muncul dalam bentuk yang semakin canggih. Grafit digunakan dalam baterai dan elektroda. Grafena, lembaran karbon setebal 1 atom, dipelajari karena kekuatan, fleksibilitas, dan konduktivitasnya yang luar biasa. Serat karbon digunakan dalam pesawat, mobil balap, dan peralatan olahraga karena sangat kuat namun ringan. Dalam kedokteran dan farmasi, karbon menjadi tulang punggung molekul obat. Struktur karbon memungkinkan desain molekul yang dapat berinteraksi secara spesifik dengan tubuh manusia. Hampir semua obat modern adalah senyawa organik berbasis karbon. Dalam pertanian dan ekologi, karbon adalah bagian dari siklus besar yang menghubungkan atmosfer, tanah, tumbuhan, dan hewan. Fotosintesis mengubah karbon dioksida menjadi bahan penyusun kehidupan. Ketika makhluk hidup mati, karbon kembali ke tanah dan udara melanjutkan siklusnya. Dengan kata lain, karbon bukan sekedar unsur yang digunakan, ia adalah kerangka tempat kehidupan dan teknologi bertumpu. Namun, karena perannya begitu luas, karbon juga menjadi pusat dari banyak tantangan masa kini. Perubahan iklim, polusi plastik, eksploitasi energi, dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Disinilah manusia mulai bertanya, bagaimana kita bisa terus memanfaatkan karbon tanpa menghancurkan sistem yang menopang kehidupan? Pertanyaan ini membawa kita ke fase berikutnya, riset dan pengembangan masa depan. Karbon adalah unsur yang paling banyak dipelajari dalam sains modern. Namun ironisnya, justru karena perannya yang begitu besar, tantangan yang berkaitan dengan karbon juga menjadi yang paling kompleks. Penelitian tentang karbon hari ini tidak lagi hanya bertanya apa yang bisa kita buat dengan karbon, tetapi bagaimana kita harus mengelola karbon
agar tidak merusak sistem kehidupan itu sendiri. Salah satu fokus terbesar adalah pengelolaan karbon dioksida di atmosfer. Karbon dioksida adalah hasil alami dari respirasi makhluk hidup dan pembakaran bahan bakar. Namun dalam skala industri modern, jumlahnya meningkat jauh lebih cepat daripada kemampuan alam menyerapnya. Para ilmuwan mengembangkan berbagai pendekatan untuk mengatasi hal ini. Salah satunya adalah penangkapan dan penyimpanan karbon. Dalam metode ini, karbon dioksida dari pembangkit listrik atau pabrik ditangkap sebelum dilepaskan ke udara, lalu disimpan di lapisan geologi tertentu. Penelitian terus dilakukan untuk memastikan proses ini aman, stabil, dan tidak menimbulkan dampak jangka panjang yang tak terduga. Bidang lain yang berkembang pesat adalah pemanfaatan ulang karbon. Alih-alih hanya menyimpannya, para peneliti mencoba mengubah karbon dioksida menjadi bahan berguna, bahan bakar sintetis, plastik terurai, atau bahan bangunan. Proses ini membutuhkan katalis khusus dan energi yang besar, sehingga penelitian difokuskan pada efisiensi dan keberlanjutan. Dalam dunia material, karbon menjadi pusat inovasi. Grafena, nanotub karbon, dan struktur karbon lainnya dipelajari karena kekuatan, fleksibilitas, dan konduktivitasnya. Para ilmuwan tidak hanya tertarik pada hasil akhirnya, tetapi pada bagaimana atom karbon menyusun dirinya sendiri dalam kondisi tertentu. Dengan memahami proses ini, manusia dapat merancang material dari tingkat atom. Di bidang bioteknologi, penelitian karbon menyentuh aspek paling mendasar dari kehidupan. Para ilmuwan mempelajari bagaimana molekul karbon berinteraksi di dalam sel, bagaimana informasi genetik disimpan, dan bagaimana reaksi kimia di tubuh dapat dimodifikasi untuk pengobatan. Ini bukan tentang mengganti kehidupan, tetapi tentang memahami mekanismenya secara lebih dalam. Penelitian karbon juga menyentuh energi masa depan. Biofuel, bahan bakar sintetis, dan sistem penyimpanan energi berbasis karbon sedang dikembangkan agar lebih bersih dan efisien. Tujuannya bukan menghilangkan karbon dari kehidupan manusia, tetapi menempatkannya dalam siklus yang lebih seimbang. Semua upaya ini menunjukkan satu hal. Karbon bukan hanya unsur yang kita gunakan, tetapi unsur yang harus kita kelola dengan kebijaksanaan. Ia terlalu penting untuk diabaikan, dan terlalu kuat untuk digunakan tanpa batas. Karbon mengajarkan bahwa kompleksitas tidak selalu datang dari sesuatu yang besar, tetapi dari sesuatu yang mampu membentuk hubungan. Dengan 4 ikatan sederhana, karbon membangun dunia yang tak terhitung jumlahnya, dari molekul terkecil hingga sistem kehidupan paling rumit. Dalam sejarahnya, karbon memperlihatkan bahwa manusia seringkali menggunakan sesuatu jauh sebelum memahaminya. Kita membakar, menggambar, membangun, dan hidup dengan karbon selama ribuan tahun, tanpa pernah menyadari bahwa semua itu berasal dari satu unsur yang sama. Hari ini, karbon berada di pusat hampir seluruh tantangan besar manusia: energi, iklim, kesehatan, pangan, dan teknologi. Ia bukan hanya bahan, tetapi bagian dari sistem yang saling terhubung. Dan dari karbon kita belajar satu hal penting, bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan membangun, tetapi juga tentang kemampuan menjaga keseimbangan. Karbon bukan sekedar unsur kehidupan. Ia adalah pengingat bahwa kompleksitas membutuhkan tanggung jawab. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Jika kamu memiliki pertanyaan, pandangan, atau ingin berdiskusi, silakan tuliskan di kolom komentar. Perjalanan kita menyusuri tabel periodik masih panjang. Setelah karbon, kita akan bertemu dengan unsur yang menjadi jembatan penting dalam sistem biologis dan kimia. Unsur yang perannya sering tidak terlihat, tetapi sangat menentukan. Setiap unsur adalah tanda kemahakuasaan Sang Pencipta. Dan perjalanan ini adalah cara kita bersyukur dengan mempelajari kebesarannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.